Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kisah-kisah para nabi, yang dimana sekali lagi kita mengingatkan, dan terutama saya ingatkan kepada diri saya pribadi, bahwasanya dia dari kisah para nabi, dari situ kita bisa memetik dari prinsip-prinsip kehidupan, dari akhlak-akhlak yang terpuji, baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada para binatang, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Dan dari situ pula kita bisa mengambil pelajaran tentang pijakan-pijakan dalam kehidupan, tentang keyakinan-keyakinan dalam kehidupan, tentang hal-hal yang mesti kita lakukan. Itu semuanya didapatkan dari mempelajari dari orang-orang yang terbaik yang pernah berada di muka bumi, yaitu adalah mereka para nabi dan para rasul, dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak mereka. Di pertemuan kali ini alhamdulillah kita melanjutkan dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekali lagi, Nabi Sulaiman itu adalah Sulaiman bin Daud. Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud alaihi salam. Jadi nama beliau adalah Sulaiman bin Daud bin Ish. Jadi Sulaiman bin Daud bin Ish. Jadi boleh dibaca Ish. Kalau kemarin yang pertama ketika kita mempelajari nasab Nabi Daud adalah Yash. Jadi boleh Ish, boleh kita baca Ish, boleh Yasin, boleh juga kita tambahkan Hamzah Ish. Jadi ini semuanya boleh. Tapi yang lebih kuat adalah Ish. Jadi ada hamzahnya yang dikasroh, baru ada ya yang mati, baru shin. Ini yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, sebaik-baik tafsir Al-Quran yang ada di muka bumi. Jadi bacaannya Ish. Ini dari nasabnya. Dan sekali lagi dia dari keturunan Yahuda, anak Nabi Yaqub alaihi salam, dan keturunan Ibrahim. Jadi Yakub sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud ini banyak sekali pelajaran dalam kehidupannya, khususnya pelajaran tentang makna zuhud, tentang makna zuhud terhadap dunia. Nabi Daud alaihissalam Nabi Sulaiman alaihissalam itu kita bisa mengambil pelajaran tentang makna zuhud, tentang bagaimana kita menyikapi dunia. Karena Nabi Daud itu adalah orang yang paling terkaya di muka bumi. Jadi sampai-sampai dia pernah meminta kepada Allah agar ia diberikan kekayaan. Dia tidak pernah diberikan oleh orang sebelumnya dan orang setelahnya. Artinya dia orang yang paling kaya yang ada di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan kekayaannya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia. Bagaimana kekayaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu menguasai seluruhnya, menguasai hati-hati manusia, yaitu dia seorang presiden, menguasai seluruh ilmu, sampai-sampai ilmu berbicara dengan binatang pun dia kuasai, menguasai seluruh dari pasukan para jin. Jadi baik dari kalangan jin, kalangan hewan-hewan, kalangan manusia, semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi sekali lagi, Nabi Sulaiman itu tidak menjadikan kekuasaannya, kelebihan yang Allah berikan kepadanya, itu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari kisahnya pernah Nabi Sulaiman, beliau sangat suka bermain kuda. Sampai-sampai ada 100 kudanya dia adu. Sampai-sampai Nabi Sulaiman, karena kudanya sangat kencang, sangat indah, sangat menakjubkan pandangan, sampai-sampai dia terluput sedikit dari berzikir kepada Allah.
Dia duduk-duduk di suatu batu, kemudian memerintahkan seluruh kudanya beradu, yang dimana dia luput bersikir karena melihat percikan dari kaki kudanya dan melihat keindahan kudanya. Akhirnya dia menyesal dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya. Ketika seluruh kudanya pergi menghadap di depannya, dia sembelih seluruhnya. Jadi ada 100 ekor kuda yang indah lagi kencang, tapi menjadikan dia luput bersikir sedikit kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia sembelih seluruhnya. Bagaimana Nabi Sulaiman kesuhudannya, ketakwaannya kepada Allah disebabkan hartanya yang melalaikan kepada Allah. Akhirnya dia ceraikan hartanya. Maka dari itu akan kita kisahkan dari kisah Ratu Balqis yang ada di Yaman ketika disuruh masuk Islam oleh Nabi Sulaiman, tapi dia menolak. Akhirnya dia mengirimkan hadiah emas yang sangat besar, dipenuhi dengan perak, dipenuhi dengan permata, tapi Nabi Sulaiman tolak. Inti dari pelajaran di subuh kali ini lebih awal, kita mempelajari nasab Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud dan dia keturunan dari Yahuda bin Yaqub bin Ibrahim alaihi salam. Ini inti pelajaran. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil di subuh kali ini, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan seorang raja yang memiliki sifat suhud, yaitu sifat yang tidak terlalaikan terhadap dunia. Suhud itu banyak orang yang salah pahami. Suhud bukan berarti kita tidak bekerja terhadap dunia, bukan. Suhud berarti kita memakai baju yang robek-robek, tidak memperhatikan pakaian-pakaian kita beribadah kepada Allah, bukan. Tapi suhud adalah menceraikan segala sesuatu yang melalaikan kita terhadap hari akhirat. Itu namanya suhud. Kita tinggalkan jabatan kalau jabatan itu memalingkan kita dari akhirat. Kita palingkan harta, tinggalkan kedudukan, tinggalkan ketenaran, kalau hal itu semua bisa melalaikan dari tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Itu arti suhud. Jadi bukan suhud berarti kita tidak makan, hanya beribadah fokus di masjid. Itu bukan suhud. Suhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan seorang hamba kepada Tuhannya dan tujuannya, yaitu hal-hal dari perkara-perkara dunia. Dan sekali lagi Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud yang diwarisi dari ilmu Nabi Daud dan diwarisi dari kenabian Nabi Daud alaihi salam. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, bagaimana ketika menaklukkan Ratu Balqis. InsyaAllah ta'ala. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.